Hai fams, selamat datang kembali di Iktus Digital Service. Pada bulan ini, bulan Mei, kita masih membahas satu tema besar yaitu home. Bagi kalian penasaran, bicara soal apa sih home ini dalam Iktus Digital Service, kalian bisa cek video terbaru kami sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, aku mau ingetin kalian semua kalau Iktus Community memiliki dua konten, yaitu IDD atau Iktus Daily Devotion atau renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi S1 Prodi Teologi STT Ekumene Jakarta yang kalian bisa download dan baca secara gratis. Yang kedua, ada Iktus Webinar. Iktus Community memberikan webinar secara gratis dan terbuka untuk seluruh kalangan dengan topik yang menarik dengan narasumber terbaik. Nah, untuk konten-konten yang kami berikan, tentunya teman-teman semua tidak mau ketinggalan. Dan bagi yang penasaran, kalian bisa cek di Instagram kami yaitu @iktus.community. Nah, kembali lagi untuk IDS kita kali ini, kita akan mengikuti talk show dengan judul Social Media is My Home bersama Gloria dan Jessica dengan host yaitu Jordi. So, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom. Hari ini kita mau beribadah, kita siapkan hati kita. Kami terus belajar bersyukur Tuhan. Buat kami terus semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Kita katakan bersama. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap, terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku bersyukur dimiliki-Mu. Hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Terima pujian kami, terima sembah kami di hadapan-Mu. Kita katakan bersama kembali. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan, cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini.
gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur ini, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ya, shalom semua teman-teman. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Iktus Digital Service. Seperti yang kalian lihat, kali ini gue nggak sendiri, gue ditemani oleh teman-teman narasumber gue. Oh iya, sebelum itu gue juga perkenalan diri dulu ya. Nama gue Jordi, gue sebagai mahasiswa dan gue akan mengenalkan teman-teman narasumber gue juga. Ini bernama Jessica Maria dan juga Gloria. Nah, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan talk show kita di minggu ini dengan tema itu Social Media is My Home. Nah, kalian kan diundang nih sebagai narasumber di talk show ini gitu. Gue tuh mau tahu gitu soal basic-basic pertanyaan tentang gimana sih penggunaan durasi dari sosial media kalian, terus juga kalian tuh lebih cenderung pakai sosial media itu yang mana gitu. Karena kan banyak kan kita lihat sendiri gitu kan di aplikasi dimanapun gitu lah. Mungkin pertanyaan bisa dijawab dulu dari Jessica. Oke, kalau ditanya soal durasi, paling karena sekarang tuh udah mulai sibuk kan ya, udah kuliahnya onsite. Kalau sekarang sih paling gak nyampe sejam kalau benar-benar stay pegang HP itu gak nyampe sejam. Cuma kalau dulu, kalau waktu offline karena COVID kan, itu bisa berjam-jam sih, bisa 2-3 jam nonstop pakai HP, apalagi kalau nonton. Cuma ya gara-gara itu sih, gara-gara sekarang udah onsite jadi penggunaannya lebih, jamnya lebih mengurang. Kalau apa tadi ya, platform ya? Ya, platform yang gue paling pakai itu Twitter sih. Di antara semua ya, tapi gue tetap pakai TikTok, pakai Instagram, tapi yang paling sering tuh pakai Twitter. Ya. Pakainya barengan tuh, TikTok, Twitter gitu, double screen gitu. Iya. Oh nggak double screen juga sih, cuma iya sesekali kalau udah gabut, udah bosen nonton TikTok, gue ke Twitter. Tapi yang paling sering Twitter. Orangnya gabutan ya emang teman-teman ya. Iya benar-benar. Oke, nah kalau Gloria sendiri gimana nih? Kalau dari Jessica kan lebih ke Twitter ya dia penggunaannya juga. Kalau gue pribadi sih, kalau untuk pengguna media sosial itu karena ini juga onsite ya, terus juga
banyak juga tugas. Jadi untuk pengguna media sosial itu dulu kalau misalkan di rumah tuh online, maybe kita kalau misalkan lagi kelas itu tuh bisa aja sambil scroll Instagram, ya kan? Atau mungkin lagi kosong tuh lagi gabut, banyak gabutnya sih kayak. Terus sambil rebahan tuh kadang sambil main media sosial tuh sekitar bisa 5 jam lebih lah ya, bisa 5 jam lebih. Tapi kalau misalkan udah onsite gini, kalau keseluruhannya itu bisa sejam 2 jam. Oh. Okay. Dan untuk platform yang sering gue pakai sendiri itu, platformnya. ya itu ada Instagram sama TikTok, Twitter. Cenderungnya kemana nih? Kan ada 3 tuh. Lebih suka pakai yang mana dari 3 itu? Instagram sih. Oh, Instagram ya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya gue lihat ya dari lu berdua itu kayak ya kehidupan kita juga sama lah. Dari gue juga kalau misalkan gue juga pengguna sosial media juga kan, pengguna sosial media WA. Oh iya. Iya dong. benar sih, WA juga ya. Itu WA juga nggak sih ya? Iya, WA Sering juga sosial media lah juga ya. nggak sih? Iya dong, harusnya ke input lah di situ. Enggak lah, kalau misalnya yang mungkin bisa ada publish sesuatu atau apa Instagram gue pakai ya majority seperti itulah. Tuh terus juga tadi gue mau nanya apa ya? Oh iya, soal kalian tuh ya bisa dibilang kita sehari-hari pasti nggak terlepas lah ya dari sosial media itu ya, karena itu juga ada informasi juga lah ya di dalamnya di situ kan. Nah oke. Terus juga kita lanjut deh pertanyaannya ya ke mulai lebih spesifik lagi ya ke sebenarnya bukan spesifik juga sih karena ini kita kan bahas tentang sosial media is my home. Nah kalau menurut kalian itu home itu apa sih? Bisa kasih nggak sih gambarannya ke kita gitu tentang home gitu? Mungkin jawabnya bisa ganti-gantian Gloria mungkin dari awal. Gue duluan ya. Iya. Home itu kan biasanya dipahami itu sebagai tempat tinggal di mana kita berlindung, nyaman di sana kan ya. Tapi kalau bagi gue sendiri home itu bukan hanya tempat tinggal, itu bisa dalam bentuk hal yang lain, bisa sebagai bentuk orang, manusia gitu ya, person atau hal lain gitu. Misalnya kan kita biasanya kalau pulang tuh bukan berarti kita itu datang ke tempat tinggal lah, tapi ada tujuannya itu kayak ada something. Itu pasti ada mencari kenyamanan atau merasa kalau diri ini diterima gitu kan. Itu bisa jadi seseorang, someone. Bisa jadi orang yang kita cintai. Asik. Ya, atau Iya, benar. ibu kita deh. Ya. Our mom, ya kan. Itu kayak Aman banget ya jawabannya. apalagi kalau misalkan kita udah diberi afeksi gitu kan, kasih sayang, itu kan rasa home banget gak sih? Home parah. Nah iya, selain person juga menurut gue bisa jadi tempat suatu komunitas juga. Nah komunitas itu juga bukan komunitas yang dalam real life, tapi bisa juga dalam online gitu kan, secara Bener. sosial media gitu sih kalau menurut gue. Setuju sih gue sama yang dibilang dulu juga. Ngomong-ngomong soal komunitas juga kita bahas loh komunitas is my home. Kalian juga bisa cek ya di video-video sebelumnya. Nah, bener banget teman-teman. Iya. Oke, lanjut di Jessica. Oke, kalau definisi home ya menurut gua kan, gua orangnya karena tadi mudah gabutan, gue juga bosen sama satu hal, kayak gue menikmati satu hal tuh bisa ganti-ganti ke hal lain karena gue nggak bisa lama-lama di situ. Tapi kalau definisi home sendiri adalah tempat di mana gue tuh bisa, bukan cuma tempat ya, apapun yang gue alami gitu, gue mau berlama-lama di situ, bahkan ngabisin waktu lama pun. Bahkan kalau orang-orang kan juga pasti ada gak sih teman-teman kalau pakai sosial media sampai lupa makan, itu saking nyamannya kan. Nah menurut gue tuh kenyamanan itu, tempat kita diterima, tempat kita tuh bisa ngapain aja, diterima, berekspresi, itu tuh yang paling mendefinisikan home sih, mendefinisikan rumah kalau buat gue. Iya benar sih Jess, karena apa yang di real life sama di sosial media tuh beda. Beda banget. Beda. Iya. Bener sih. Benar. Oke, jadi kalau dari jawaban-jawaban dan tanggapan kalian itu gue nangkapnya kayak kalau ke Gloria kan mungkin lebih spesifik ya, kayak dia ada memberikan kasih sayang atau afeksi, jadi juga dan berlanjut ke jawabannya Jessica gitu. Jadi saling nyambung lah jawabannya dan melengkapi. Ketika dia diberikan kasih sayang dan diberikan afeksi itu, maka dia dapatlah kenyamanan dan dia akan bertindak sebebasnya dia gitu maksudnya. Dalam artian nggak liar juga kebebasannya itu ya. Benar. Tetap ada bimbingan juga lah ya. Oke.
Keren juga, mantap. Nah tadi juga sempet Gloria ngebahas tentang itu ya, ke pembedaan, ada bedanya gitu ya di kehidupan di real life sama di Iya, sosial media bener banget. kehidupannya Ada, gitu ada. kan. Nah, gue berhubung sama topik yang tadi dibahas sama Glory juga nih jawabannya. Gue mau nanya gitu, gimana sih kita caranya kalian itu ngebedain kalau misalnya kehidupan di real life sama kehidupan di medsos itu kira-kira gimana ya? Karena menurut gue pribadi ya, kalau gue kan ngebedainnya ya kita kan nggak tahu kan orang aslinya gimana, dan itu juga kita tahu tentang statement, kita nggak tahu aslinya orang itu gimana dari orang yang di sosial media Iya, juga sama gitu media, kan. sama Jadi media, kayak benar. gimana gitu ngelihatnya kan, kita nontonnya di sosial media dan kita juga nggak tahu siapa dia yang ngomong kayak gitu, dan gimana gitu kalian ngebedainnya gitu kalau misalnya ada hal. Kalau bahas soal perbedaan antara real life kehidupan, maksudnya kehidupan di dunia nyata kita sama yang ada di sosial media tuh sebenarnya emang benar beda. Jadi kalau teman-teman yang nonton nih, sekali lagi aku tanya, kalau suka bener-bener suka ya main sosmed, wah Instagram tuh suka bikin story, atau Twitter suka bikin suka nge-tweet gitu kan, atau TikTok suka bikin video, itu pasti kan kerasa kan bedanya. Kalau di real life tuh kita harus mikir banget gitu. Kalau kenapa sih gak under pressure, kalau gak merasa tertekan kalau di sosial media, karena kita lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang gak kita kenal, dengan orang-orang yang gak bikin kita ngerasa takut, gak bikin kita insecure. Nah, jadi kalau perbedaannya iya beda banget. Kalau di sosial media tuh apa ya? Itu sih karena kita nggak ketemu langsung paling kan. Apalagi kan kalau kenakan aku sendiri introvert kan. Kalau aku sama banyak orang ngobrol itu tuh bisa capek, benar-benar nguras tenaga. Belum lagi kalau ternyata reaksi dari orang itu tuh negatif gitu loh, bikin kita jadi takut, Capek takut, banget ya, iya, kayak bikin takut pressure gitu nggak berekspresi, sih? iya, tertekan gitu. Jadi kalau ditanya perbedaan itu beda banget di sosial, itu kenapa mau berjam-jam di sosial media pun tuh aman, karena gue bisa nerima diri gue sendiri dan gak perlu mikir gitu loh, meskipun ya gak menutup kemungkinan kalau di sosial media tuh tetap ada komentar-komentar buruk, cuma setidaknya tidak separah kalau kita berinteraksi di dunia nyata. Oh, oke. Itu sih. Iya, dari Gloria mungkin mau nambahin dari Jessica. Iya, kalau misalkan gue pribadi sih ya, di real life sama di dunia sosial media itu emang beda. Kalau di real life itu kita pasti menyesuaikan kepribadian kita itu dengan orang lain. Cara bersikap kita, itu pasti ada kode etikanya juga kan. Nah, dan juga kita nggak bisa mengekspresikan diri itu lebih lagi. Kalau di media sosial itu untuk kayak seperti kaum marginal gitu, itu di sosial media itu ada tempat ya. Kalau misalnya Twitter tuh ada best, itu untuk misalkan untuk fans K-pop atau fanbase ya, iya, fanbase atau ya. kaum marginal lain lah. Oh, oke. Nah, itu tuh apa yang kita ekspresikan di dunia nyata itu kan beda kan daripada media sosial. Coba kalau misalnya kita ekspresikan nih, kalau misalkan kita sebagai K-pop sejati, tapi sedangkan di kalangan teman-teman kita Di real life gitu di ya? real life itu mereka nggak terima. Iya. Nah, sedangkan kalau di media sosial mereka justru ada base gitu kan, ada tempat komunitasnya tempat kita mengekspresikan ya, diri. bener. Itu kenapa kalau gue pribadi home itu kan sebagai tempat kita merasa nyaman, diterima gitu kan. Iya. Nah, itu melalui media sosial itu. Kita dapat banget di medsos ya? Benar Dapat banget. Iya. Itu iya benar sih, dari Gloria juga dan dari yang Jessica sampaikan juga, terlepas dari buruk atau baiknya tindakan itu, meskipun di satu sisi kita ngelakuin tindakan itu, tapi kan ada komunitasnya gitu lah ya, yang dia bisa membenahi lah ya si orangnya ini yang bermain sosial medianya ini. Iya. Tuh. Benar-benar. Ngomong-ngomong soal perbedaan real life sama di sosial media sih, emang beda ya kerasanya itu, Iya. kesenjangannya itu kelihatannya agak lumayan dan bahkan bisa signifikan juga ya kalau misalnya kita teman-teman juga sadari gitu. Kalau kayak contohnya sih, contoh simpelnya yang kalau yang gua alami pribadi ya, kayak misalnya kita ada sebuah conversation lah ya, kalau misalnya kita lagi ngomong sama orang gitu kan, ngomong sama orang beda kan, ngomong sama orang di sini kan, ngomong sama orang di sini sama di WA kan, kayak misalnya kita tuh di WA sebenarnya kita nggak tahu tuh titik komanya di mana gitu, titik komanya terus kita nggak tahu, iya kan, kalau misalnya dia lagi ngomongnya ngegas atau kayak gimana kan, gimana gitu cara ngebedainnya ya, makanya kan gue setuju juga lah ada gitu kesenjangan
antara kehidupan di real life Iya. sama kehidupan di sosial media gitu benar, kan. benar. Dan itu juga yang jadi kegalauan kerisauan gue sih selama memegang sosial media sih ya itu ya. Bisa Benar. hadir juga Iya. dampak buruk sama baiknya ada lah Iya, ya Iya, dari benar. media sosial itu Makanya- lah ya. Makanya guys, penggunaan EYD dalam chatting itu penting banget Nah, ya. gila, Iya, bener benar. banget Please, sih itu. itu ya, bisa bener-bener. buat salah paham banget sih. ambigu, bisa salah Aduh, makna ambigu. gitu. Iya benar-benar ya. Dan buat kalian juga yang mau PDKT juga harus perhatikan ya. Benar. Karena bisa salah nangkepnya nanti. Iya. Nggak sih? Betul. Iya kan, jadinya terifil gimana. Iya, benar bisa. Bisa, Bisa. cara typing orang di chat Iya itu kan? bisa nentuin kita ini loh, apa? Feel Feel perasaannya perasaan bisa gitu. ngebacanya Iya, gitu kan. misal kalau ada orang nih mau ngedeketin kita lihat dulu cara dia typing sebenarnya, ya kan? Kalau misalkan agak-agak lagi gitu, udah skip. Itu berarti biasanya benar gitu ya. kan. Sosial media tuh berdampak banget. Jadi bukan Iya, cuma iya. kayak reaksi interaksi kita di Iya. real life doang, tapi di sosial media pun mempengaruhi bener-bener Iya. kehidupan kita yang sebenarnya. Benar. Jadi bukan sosial media tuh kayak kasat mata gitu loh. Itu bener-bener mempengaruhi Catat manusia. guys, catat. Kepribadian lain dari seseorang itu bisa nampak banget di sosial media. Iya. Benar. Gambaran umumnya udah ketahuan lah ya dari cara nge-typingnya gitu kan. Iya. Pas Iya, dia nyampeinnya juga dia mikir-mikir gak sih kayak ini gue segan gak sih buat Iya nyampein benar dari benar situ, benar ya kan? benar. Iya benar. Oh iya, benar. Oke kalau gitu. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke closing statement buat pertanyaan kita ini, pembahasan kita ini di pagi ini. Gue mungkin bakal pertanyaan terakhir tentang, kan kita udah bahas kan tadi tentang social media is my home, terus gambaran home-nya di sosial media itu kayak gimana, penerimaannya, bahkan ada juga yang ditolak ketika di real life dan ketika di media sosial juga ternyata penerimaannya berbeda. Benar. Gitu. Benar. Kira-kira gimana sih buat teman-teman itu mungkin ini juga akan mewakilkan setidaknya beberapa atau sebagian dari teman-teman gitu. Buat mereka yang masih merasa kalau ternyata tuh gue di sosial media itu belum ngerasain gitu feel home-nya, belum ngerasain kayak diterimanya dan ya segenap hal-hal tersebut gitu. Gue nggak merasakan di sosial media dan gue tuh ngerasa kayak ya di mana-mana tuh gue insecure gitu dan gue merasa kayak ini tuh kayaknya nggak aman gitu, nggak gimana ya, ini tuh bukan tempat gue gitu dan gue ngerasa kayaknya gue harus lepas ini. Dan menurut kalian tuh gimana ya buat mereka yang tidak yakin, cara meyakinkannya bahwa sosial media itu adalah home, sosial media is home gitu. Menurut kalian tuh gimana ya? Dari gue dulu ya. Ya. Jualan. Kita itu nggak bisa ngatur cara bersikap orang lain ke kita. Jadi apa yang orang lain lakukan kepada kita itu ya udah nggak usah pikirin. Apalagi kalau sosial media itu kan tempat ekspresi yang lebih jauh lagi, menunjukkan sisi lain kepribadian kita yang lebih beda lagi. Mungkin di real life ya kita mungkin dikucilkan ya, atau insecure dengan orang lain di real life gitu kan. Tapi kalau misalnya di media sosial itu bisa jadi tempat berkarya, bisa jadi tempat curhat deh, ya kan? Benar. Setidaknya membuat diri lo itu merasa lebih baik gitu. Nah makanya untuk maybe untuk orang yang introvert ya, introvert itu kan kalau mungkin di real life-nya diem, terus juga bingung tuh ngomong apa kalau misalkan buka pembicaraan. Tapi bisa jadi di media sosial dia lebih aktif Lebih gitu aktif kan. ya, beda Iya, dengan justru gitu. lebih beda daripada orang yang ekstrovert gitu kan. Nah, makanya ya sudah jangan jangan pikirin apa yang orang lain pikirin kepada kita, karena kita juga nggak bisa ngatur perilaku orang lain kepada kita. Benar. Intinya orang lain ke dia itu jangan judgmental lah ya, ngelihat Jangan salty deh. Iya, betul. Benar. Guys, cankam. Ya, jadi kita sebagai pengguna media sosial juga ya harus jaga sikap juga. Ya, benar. Orang lain mau mengekspresikan apa aja gitu kan. Ya jangan benar. dijudge, jangan disaltin gitu kan. Iya, mau betul. dia mau apa juga ya terima aja. Nah itu Kebebasan berpendapat ya. iya, media sosial itu juga sebagai tempat penerimaan diri tuh. Menerima diri untuk diri sendiri atau kepada orang lain gitu juga. Oh, oke. Jadi lebih ke penerimaan ya kalau dari Gloria sendiri ya. Iya. Gimana sih mereka menerima orang yang ya namanya juga dia tenggelam dan berselancar di sosial media lah ya. Benar. Dan kegiatannya pasti nggak cuma itu aja gitu, nggak yang di real life doang yang dilakuin gitu.
kelihatannya. Nah kalau dari Jessica sendiri gimana buat ngelengkapin Glory tadi? Kalau definisi home orang kan beda-beda ya. Kalau tadi kan Gloria bilang soal penerimaan, terus gue bilang soal kenyamanan. Belum tahu nih teman-teman di rumah tuh mikirnya home tuh gimana sih? Cuma justru karena kita gak tahu, terus kita gak tahu juga kehidupan orang di real life-nya kayak gimana. Kita cuma pernah ngeliat tweet dia, kita cuma pernah lihat story dia, video-video di TikTok. Itu dari situ sebenarnya kita bisa bikin sih. Sebagaimana kita semua ya pengen bahagia kan. Kita kan cari enak tuh, cari kenyamanan di sosial media. Orangnya tuh juga pasti pengen kayak gitu gak sih? Nah jadi daripada memang komentar-komentar buruk atau hal buruk, dampak buruk dari orang lain tuh gak bisa kayak tadi gue udah bilang. Gak bisa kita counter kan, gak bisa kita tangkis semaksimal mungkin karena tetap bakal datang. Kita tuh lebih fokus, mendingan ya teman-teman, kita lebih fokus menciptakan lingkungan yang nyaman buat kita sendiri dengan bersikap baik juga di orang lain. Gak kasih komentar buruk, gak kasih pokoknya kayak salty dan judgmental ke orang lain gitu kan. Jadi daripada lu fokus ke kehidupan, ke kata-kata orang yang bikin lo sakit hati dan gak bikin lo ngerasa itu jadi home, lu menciptakan home lu sendiri dengan bersikap baik ke orang lain di sosial media gitu sih. Bener banget. Setuju. Keren, bener juga. Ya, yang satu penerimaan, yang satu juga berkaca dari sikap ya, sikapnya itu juga bagaimana dia akan menentukan apakah dia ntar diterima di sosial medianya itu atau enggak gitu ya. Tapi balik lagi kan, sosial media itu juga kayak yang gue bilang tadi, memang itu tempat buat bebas berekspresi lah, orang mau ekspresi gimana pun kita itu ekspresinya dia dan itu ya realnya dia ya apa adanya gitu dari dia sendiri lahirnya lah ya. Oke kalau gitu. Tapi gue tuh sempat kebesit tau kayak kelintas satu film kayak kalian tuh pernah nonton gak sih Social Dilemma judulnya? Pernah. Nah itu kan kayak building dari filmnya itu semacam dia ada program dan itu kan kayak programnya yang ngebentuk karakternya sendiri kan kayak jadi kayak ada satu program yang jadi sama gitu kayak cerminannya si orang yang pakai sosial media itu. Kalian gimana sih waktu nonton film itu? Soalnya kan dari kesan-kesan yang lain kalau gue baca-baca ya di mana-mana lah ya komentar-komentar tentang film itu, wow ini sangat-sangat terkesannya sangat menyeramkan karena orang bisa tahu kita lagi ngapain, kita sedang siapa dan kita nggak tahu siapa di balik company perusahaan itu ya, Instagram, yang megang TikTok, yang megang Twitter, kita nggak tahu kan itu mereka siapa dan mereka tahu gitu muanya kita dan once ketika kita misalnya blunder atau gimana ya, tapi semoga jangan lah, maksudnya tiba-tiba kita ngepost something yang kayak itu disturbing buat orang lain lah ya, itu kan bahaya banget kan. Nah itu kalian gimana tuh tanggapannya pas nonton itu? Kalian udah pada nonton kan ya? Kalian yang di rumah kalau misalnya pengen nonton tuh nama film itu Social Dilemma teman-teman, itu dari Netflix, kalian bisa tonton gitu. Gimana tanggapan kalian soal film itu? Kalau gue sih awal nonton film itu agak ngeri ya. Jadi intensitas gue pakai media sosial itu langsung gue kurangin sih. Soalnya kan dari sosial media itu dia kenal kepribadian kita dari algoritma. Nah melalui algoritma itu membuat kita justru lebih candu lagi apa yang berlebihan itu kan, gitu. Iya, apa yang berlebihan itu kan nggak bagus kan, nggak bagus. Terus juga makanya dari itu kalau misalkan kita menggunakan media sosial itu juga harus dibatasin lah ya, ada peraturan juga kan di situ. Harus menempatkan diri dengan baik gitu, harus baik gitu. Nggak merugikan orang lain. Pinter-pinter lah ya. Iya, pinter-pinter, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan siapapun lah dari perkataan kita, apa yang kita post juga, apa yang kita chat juga kan. Setuju. Iya. Media sosial itu memang tempat berekspresi. Iya, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena sendiri gitu. Benar. Karena apapun yang menyakiti atau merugikan orang itu tetap aja buruk gitu kan. As long as kita nggak ngeganggu orang ya silahkan lah ya, silahkan bermain di situ. Benar. Tapi jangan sampai ngerugiin orang gitu. Mungkin Jessica mau nambahin gitu ya dari kesannya setelah nonton itu kira-kira apaan tuh? Ngeri sih, takut. Tadinya berniat buat tadi kayak Gloria kan, kalau Gloria kan udah dia praktekin kan mengurangi intensitas. Kalau gue sih enggak, karena masih butuh sosial media. Waduh, cuma kenapa? Kerja waktunya lu? tuh enggak. Itu dia mencari hiburan-hiburan aja, video-video atau konten-konten yang bagus. Tapi takut, terus berniat untuk balik lagi ke kata-kata gue sebelumnya. Kita nggak bisa
bikin orang stop sama perbuatan mereka. Kayak kalau tadi kan ada yang orang-orang di perusahaan-perusahaan, di pemilik-pemilik Ya, platform betul. itu berusaha bikin kita makin candu. Kita nggak bisa berhentiin mereka bikin itu karena memang itu program mereka. Kita bisa fokus buat tahan diri kita. Oh jadi kita nggak perlu jangan terlalu candu, jangan terlalu sering pakai handphone, jangan juga cari-cari hal yang nggak berguna. Karena dari situ tuh mereka bakal tahu, oh cara ngejerat orangnya itu gimana sih. Jadi fokusnya tuh lebih ke tahan diri aja sih. Oh, oke. Gitu. Penggunaan waktunya juga diperhatikan ya di situ Ya, ya. harusnya biar seperti itu. supaya- Benar-benar. Iya, manajemen waktu. Iya betul. Sip. Mantap. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara nih. Ini mungkin kalian bisa closing statement. Tadi closing statement itu seharusnya pertanyaan Dua kali terakhir ya. Iya, ini salah nih. Makanya harusnya ini closing statement yang benar-benar closing nih, closingan di sini ya. Mungkin buat teman-teman di rumah gitu, dari sosial media Is My Home itu bisa lah dikasih closing statementnya. Kesimpulannya tuh kira-kira buat teman-teman gimana? Mungkin dari Jessica duluan ya. Sosial media is my home. Bukan cuma my home, our home gak sih? Itu rumah kita bersama. Kita mencari kenyamanan buat kita, tapi kita beri kenyamanan juga buat orang lain. Makanya jangan tinggalin komentar buruk atau kesan buruk di sosial media. Jadi untuk menjadikan rumah kan ada tahap-tahapannya kan. Ada yang harus lewati itu bikin konten-konten bagus atau nyemangatin orang di konten dia. Atau lu tinggalin komentar-komentar yang bikin orang tuh oh bener loh sosial media itu home buat gua gitu. Nah jadi jangan kita fokus ke diri kita juga untuk mencari kenyamanan. Kita sama-sama bikin lingkungan yang nyaman buat orang-orang yang di sosial media gitu. Ya, environment ya. Iya. Dari Glo sendiri? Social media is my home. Memang dunia digital ini nggak terlepas dari dunia kita saat ini ya. Ada seorang filsuf dari Prancis berkata, aku berpikir maka aku ada. Dimana itu juga menunjukkan eksistensi manusia kan ya. Nah, eksistensi kita itu sendiri ya personal brand kita sendiri. Tiap pagi kita buka Twitter, tiap pagi kita buka Instagram, ngecek WhatsApp. Nah itu menunjukkan eksistensi kita sendiri lewat chat, like, komentar gitu kan. Makanya bukan aku bikin maka aku ada lagi, tapi aku klik maka aku ada. Itu dari buku sih. Oh iya ya. Okay. Ya. Dimana apa yang kita lihat, apa yang kita post itu kita menunjukkan ini loh aku gitu kan. Itu dari dunia digital itu. Itu bukan Homo sapiens lagi sih sekarang, tapi Homo digitalis. Itu kalau dalam bahasa Latin digitalis itu artinya jari, manusia jari sekarang. Karena melalui jari itu klik-klik itu ya. menunjukkan eksistensi manusia dia sendiri jari, gitu manusia kan. jari. Bener-bener. Ekspresi lain dari dirinya Berat sendiri. teman-teman kita. Makanya kalau misalkan dunia realitas itu bisa jadi manusia itu menunjukkan kefakeannya, bisa jadi ya kan. Sedangkan kalau di media sosial itu udah aslinya keluar bisa Benar-benar. atau bisa kebalikannya sih. Iya benar. Iya. Itu tadi ya kesenjangan tadi di real life sama di media sosial ya. Iya. Iya benar-benar. Oke kalau gitu. Nah gue juga mau nutup juga mungkin supaya lebih lengkap lagi ya. Janganlah kita lupa gitu tentang sosial media is my home, tapi memang itu home kita dan kita juga nggak lupa bahwa kita juga kita juga berhubungan dengan Sang Pencipta kita yaitu Tuhan, dan kita juga pasti berkenan di berpikirlah cara bertindak kita itu seperti apa, juga apakah itu menyenangkan juga Benar gitu kan. banget. Kan di situ dalam penggunaan sosial media kita, karena kan kita juga membawa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan betul. terus memberi teladan juga. Kita juga bisa itu juga jadi sebagai wadah nggak sih buat memberi teladan juga kan. Betul, dan betul. juga kita bisa sharing Benar. juga di situ kan, ada komunitas juga tempat-tempat yang mereka nerima kita walaupun kita juga sebenarnya kurang di sini menurut mereka itu kurang, tapi kita nggak tahu. Nah mereka yang ngasih tahu kalau kita kurang di situ. Iya. Jadi teman-teman yang saling ini ya kasih tahu. itu Iya. yang bikin esensinya bahwa Benar-benar. sosial media itu jadi home buat kita ya. Anchornya Iya, jangan lupa gitu ya. home. Tetap di situ ya. Oke teman-teman, nah kita udah di penghujung acara teman-teman. By the way thank you ya Jessica sama Gloria yang Thank you juga udah sharing-sharing ya, ngundang-ngundang. Kita nanti kita undang diundang lagi nih loh loh teman-teman ya. ya. Oh iya ya. Iya, kita diundang narasumber. Sip, paling narasumber. Nah, teman-teman jangan lupa juga nonton konten-konten kita yang lain ya. Ada juga IDD dan juga IDA. Dan teman-teman juga pastiin bahwa
kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita yang lain, dan juga kalian bisa cek deskripsi bawah buat konten-konten kita lainnya. Berkualitas ya kontennya ya. Scroll aja teman-teman. Gila. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup mungkin kita bisa berdoa dulu ya biar kelihatan Kristennya gitu kan. Soalnya dari tadi ngomong sosial. Oke, begitu gue akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita tutup bersama-sama dalam doa dan juga teman-teman di rumah. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami sudah membahas mengenai sosial media Isma Home. Biarlah Tuhan apa yang kami bahas hari ini Tuhan bukan hanya sekedar pembahasan, melainkan kami juga dapat meyakinkan bahwa teman-teman di luar sana juga dapat merasakan apa yang dinamakan home dalam bersosial media. Dan biarlah Tuhan tindakan kita Tuhan, kegiatan kita Tuhan dalam bersosial media tetap menyenangkan hati-Mu dan tetap dalam batas pelindungan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih. Dengan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dadah. Thank you guys. See you on next video. Happy Sunday. Bye bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday.